semua berdiri dulu. Ya, dirapikan bajunya semuanya. Ya, mejanya dirapikan. Oke, kalau sudah siap, ya bisa dimulai. Oke, silakan Mas Sauki dipimpin untuk berdoa dulu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih ya Mas Sauki dan semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Ya, tadi kita sudah berdoa untuk mengawali. Selanjutnya Bu Isa mau tanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu, Siapa? Albin izin, Nabila sakit. Oke, terima kasih ya Mbak. Iya Bu, sama-sama. Semoga yang sakit segera disehatkan dan yang izin dilancarkan ya acaranya. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya Bu Isa mau bertanya ini ya. Ya, kalau kemarin kalian sudah liburan ya, liburan semester genap. Nah, menarik apa tidak liburannya kemarin? Menarik. Oh, menarik. Bagaimana Dendi? Liburanmu? Pergi ke Jakarta, belanja ke mall-mall gitu Bu. Oh ya. Menarik ya, seru. Seru banget. Dengan siapa perginya? Dengan keluarga saya dong. Keluarga ya. Tepuk tangannya untuk Dendi. Oke ya. Nah, oke anak-anak, itu tadi cerita tentang Dendi yang menarik. Nah, hari ini kalian bisa lihat di depan. Nah, itu ada gambar apa? Cerita rakyat ya. Menurut kalian lihat gambarnya menarik atau tidak? Menarik. Oke ya. Sebelum materi kita hari ini, Bu Isa mau putarkan dulu ya. Kita putar dulu ya. Hikayat Putri Hijau. Cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah Hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa dari sebelah selatan. Kalian berdua, selidiki asal-muasal cahaya hijau itu. Siap, Yang Mulia. Dua prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah selatan melacak asal-muasal cahaya hijau. Hingga sampailah dua prajurit Aceh itu ke wilayah Kesultanan Delhi. Sesampainya di wilayah Kesultanan Delhi, dua prajurit Aceh itu sudah ya. bertanya kepada seorang Bisa wanita. kalian lihat lagi teruskan ya. Oke, terima kasih. Kira-kira ada yang tahu? Kita mau belajar apa? Mas Farhan? Berarti kita mau bercerita gitu ya. Cerita apa? Tentang
Cerita rakyat. Ya. Tara ngerti cerita rakyat? Iya. Pernah dengar dongeng nggak? Pernah. Biasanya yang mendongeng itu siapa? Yang mendongeng biasanya siapa? Ibu atau nenek di rumah? Ibu. Yang lainnya? Nafi, pernah didongengi? Pernah. Oleh siapa? Ibu. Berarti dongeng itu selalu diceritakan ya? Ya. Dari mana? Dari mulut ke mulut atau dari jalan ke jalan? Dari mulut ke mulut. Ya anak-anak ya. Sebelum kita belajar untuk bagaimana cara menyajikan cerita, narasi atau hikayat, ya, karena kita belajar ini menyusuri ya cerita lintas ya zaman. Kemarin kan kalian sudah belajar tentang apa yuk? Menganalisis cerita rakyat. Ada yang masih ingat contoh cerita rakyat? Ayo. Apa? Silakan Rida, yang keras. Dongeng hikayat. Betul, teman-teman coba. Betul. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ingat ya. Nah, kalau ada sudah tahu hikayat, ada cerita rakyat. Ciri-cirinya, yang tahu siapa? Saya. Ya, Rida lagi. Ya, silakan Rida yang keras. Biar semua dengar. Istana sentris, Ya. terus tidak memiliki pengarang, Ya, terus. tokohnya nggak hanya manusia, kemudian banyak hal-hal yang stabil atau sakti. Iya. Oke, betul teman-teman? Betul. Rajo bisa ditambahin? Selain istana sentris, ada hal yang mustahil. Nah, ditanya apa Rajo? Dari mulut ke mulut, betul. Tetap ya atau statis ya kan? Ya betul. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Rajo dan Rida. Oke, alhamdulillah sudah ingat semua ya. Strukturnya sekarang. Nah, siapa yang ingat strukturnya? Apa saja? Siapa? Angkat tangan. Reva, unsur intrinsiknya? Ada Tema, latar, alur, tokoh, watak sama amanah. Iya, betul semuanya? Oke, teman-teman sekarang. Tapi ini yang bawa perempuan semua ya. Nah, yang cowok nanti jangan kalah ya. Semangat tetap. Dapat semuanya? Semangat! Jadi jawaban kan tidak ada salah ya. Unsur intrinsiknya dimulai dari tema ya, latar, alur, penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, sampai pesan atau amanah. Ingat, cerita itu dibuat untuk memanusiakan manusia. Karena itu didasarkan dari kehidupan yang dialami oleh seseorang. Jadi ya, oke. Jadi sekarang perhatikan yang kita pelajari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini bertujuan coba saya lihat. Nah, saya ingin dibaca. Tuh, media tujuan. Media pembelajaran Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat mempresentasikan atau menyajikan teks narasi, cerita rakyat atau hikayat dalam bentuk monolog atau dialog. 2. Peserta didik dapat mempublikasikan teks narasi, cerita rakyat atau hikayat di media cetak maupun digital. Oke, terima kasih tepuk tangannya untuk semua. Ya, jadi ya tujuan pembelajaran kita hari ini melanjutkan dari materi sebelumnya. Ya, kira-kira tidak ada lagi pertanyaan ya? Oke, jika tidak ada, selanjutnya ya kita kasih pemanasan dulu. Kalau olahraga kan harus pemanasan ya. Begitu juga belajar, biar nggak sakit hati nanti kamu. Nih, oke ya.
Ini tiap siswa dapat. Kurang lebih. Kalau sudah selesai, di situ kan ada ya petunjuknya ya, isi namanya ya. Nah, seperti biasanya sudah dijelaskan di situ ada tujuannya ya. Kemudian lihat halaman 2. Semua dilihat halaman 2. Oke. Ya. Di situ ada ya tugas. Nah, siap-siap gawainya dipakai artinya untuk membuka link cerita video yang sudah dibagikan lewat WA group kemarin ya, atau yang di e-learning sudah Bu Isa masukkan beberapa hari yang lalu ya. Bu Isa beri waktu berapa menit permintaan kalian? 10 5 menit ya, tunggu menit 5 menit. Oke, 6 menit aja ya, kita kasih 1. Oke, silakan dikerjakan ya. Jawabannya di lembar selanjutnya ya, halaman 3. Nah, sudah berapa menit Rinda? Sudah berapa menit? Masih belum selesai? Oke, ayo segera diselesaikan ya. Jadi sudah? Ya, alhamdulillah. Kalau jadi sudah biasanya apa? Harus sudah bisa. Oke, ya. Kalau sudah dengan hitungan 1, 2, 3, pensilnya diletakkan. 1, 2, 3. Oke. Untuk kita semua. Oke. Ya, itu nanti kita nilai bisa nanti kalau sudah selesai semuanya ya. Nah, anak-anak sekarang kita perhatikan dulu ya. Kenapa kok bisa pemanasan? Ya. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini ya, kita ya atau kalian semua akan dilatih untuk bagaimana cara menyajikan sebuah cerita lewat monolog dialog. Boleh berbentuk video dan seterusnya. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk melatih diri kita agar pandai berbicara di depan umum ketika nanti kita jadi manusia yang apa ya, mau bekerja ya di masa depan kita lebih baik lagi. Dan untuk apa lagi? Nah, yang lebih penting kita mengetahui nilai-nilai luhur atau nilai-nilai yang ada dalam hikayat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari agar kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mau tidak jadi pribadi yang lebih baik lagi? Terima kasih. Semangat ya. Terima kasih kalau begitu. Nah, tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran yang sesungguhnya, ya, ini Bu Isa ya akan berikan sesuatu biar kalian lebih apa ya, asik. Kita tidak ada rasa salah atau tidak ada rasa takut. Nah, kita buat kesepakatan. Karena nanti bentuknya project, ya. Kalian membuat suatu karya. Bu, kelompok atau sendiri? Tidak, kelompok. Nah, jadi nanti setelah ini kalian membentuk kelompok. Ya, kelompoknya masih sama dengan kelompok yang kemarin, karena biar sinkron ya, biar kalian tidak bingung lagi. Nah, jadi yang pertama kesepakatan kita, kalian jawab iya atau tidak. Ya. Boleh minum Bu di kelas? Boleh. Yang boleh ya. Boleh izinkah saya Bu keluar kelas? Bu? Boleh. Oke. Yang ketiga ya, nanti harus sepakat waktunya. Kalian menulis waktu desain pertamanya. Hari ini pukul sekian di Semangga.
Harus tepat waktu dengan kelompoknya ya. Semua kelompok harus kerjasama, aktif, tidak boleh apa? Yang lain tidak bekerja. Karena di LKPD atau di situ sudah ada instrumen penilaian untuk teman kita. Ya, jadi nanti kalian harus bisa menilai teman kalian masing-masing ya di setiap kelompok. Oke, sepakat ya? Oke, terima kasih. Sepakat ya? Oke, terima kasih gitu dong ya. Biar semangat. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Ya, boleh nanti diurut 1, 2, 3. Oke, silakan bergerak. Ya. LKPD-nya tetap di bawah ya, karena itu nanti bahan diskusi juga. Ya. Oke, sudah siap dimulai? Nah, kalian lihat di halaman selanjutnya, LKPD halaman selanjutnya. Nah, ya halaman 4. Nah, di halaman 4 ya. Di halaman 4 itu ya, kalian kan terus ya nanti ya. Ya. Silakan pilih. Ya. Pilih. Ya, jujur yang sudah ada pilih ya, pilih bisa kalian cek kemarin judul kalian atau tes narasi yang kalian gunakan atau yang saya jadikan objek. Ya. Nah, oke, sudah. Nah, nama kelompoknya sepakat pakai apa ini kira-kira? Nama kelompok sepakat pakai nama, kalau kemarin kan kalian pakai nama kota. Sekarang pakai nama apa? Tumbuhan. Hewan. Hewan. Oh, makanan, silakan. Makanan ciri khas Indonesia. Oke, siap. Ya, silakan, tidak boleh sama nanti ya. Ya. Apa silakan terserah. Coba untuk kelompok 1 sudah siap? Kira-kira nama kelompoknya makanan apa? Tape. Tape apa? Tape. Silakan ditulis tape. Yang keras ya. Nah, atau ditulis dulu nanti saya tanyain. Oke, tape. Ciri khas Indonesia dari mana? Bondowoso. Bondowoso. Nomor 2. Nomor 2 diangkat. Nomor 2 mana? Nomor 2 mana? Pecel. Oh, pecel. Dari mana? Madiun. Kelompok 3? Pempek. Oh, pempek. Kelompok 4? Oke. Ya, dari mana kelompok? Pasuruan. Dari? Pasuruan. Iya. Pasuruan. Terus kelompok 5? Ya, kelompok terakhir? Ya. Asli mana ini Kupang? Sidoarjo. Iya, Sidoarjo. Semua senang Kupang? Bu Isa sangat suka dengan Kupang ya. Oke, ingat nama kelompok kalian itu sangat menarik sekali. Ya, enak dimakan, membuat perut kenyang, ya, dan ingin memakainya lagi. Karena itu belajar kalian juga harus begitu semangatnya. Seperti makan empek-empek, seperti makan tape, seperti makan lemper ya, seperti kupang, dan satunya apa itu? Telepon ya. Harus semangat seperti itu ya. Siap? Nah, yang pertama sudah diperhatikan. Nah, di pertama kalian disuruh apa? Mendesain proyeknya. Pilih salah satu jenis cerita yang sudah ada di situ ya, atau di link e-learningnya, atau yang ada di WA group. Nah, pilih salah satu. Yang kedua, kalian menulis apa? Ciri-cirinya. Nah, ya apa yang harus kalian tulis. Dan yang ketiga di situ apa? Menjelaskan proyek kalian. Dimulai waktunya kapan, dikerjakan di mana. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, jika sudah jelas,
Kalian juga bisa baca di situ ya. Nah, sekarang sobat semua perhatikan di sini semua ya. Ya. Selain kalian nanti menulis di kertas pelanginya ya, yang nanti hasilnya itu sudah di kertas kamu. Nanti kalian juga harus menyajikannya dalam bentuk seperti ini. Oke anak-anak, ini yang menolak berbentuk dongeng ya. Di bahan ajar kan sudah lengkap di situ ya. Di lereng kalian, perhatikan semua sekarang. Ini contoh mendongeng. Nah, ini yang dongeng anak SD. Anak SMA harus lebih bisa ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bapak Pandu. Saya dari SD Akhir Islam Surat. Saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat judul Mula Usul. Pada zaman dulu kala, di desa Wijaya itu seorang saja bernama Jika. Dia seorang taman yang memiliki 5 saudara. Di sekolah memiliki 2 orang tua bernama Jono dan Tujuh. Setelah berdua, kalau setiap namanya Jika. Satu hari, Asma pergi berjalan. oke, sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Ya, ini contoh-contoh ya, bisa kalian gunakan nanti pembuatan sajian teks, hikayat atau cerita rakyatnya. Oke. Yang kedua, Ya, ini anak-anak ya, video ini membantu kalian bagaimana cara menyajikan sebuah teks cerita hikayat atau cerita rakyat dalam bentuk yang lainnya. Ini berbentuk dialog atau podcast atau siniar ya. Silakan perhatikan. Masih memasuki usia yang ke-17 tahun dan sebagai salah satu televisi pendidikan di Indonesia, TV Edukasi terus mempersembahkan konten. Nanti kalian bisa lihat di e-learning kalian ya, di Moodle dan di HP kalian ya. Nah, ini coba edukasi saya lanjutkan lagi ya. Memfasilitasi proses Ya. dan rumah atau BDR. Tahu. Kurang hidup TV Edukasi. Nah ini. Nah, kalau di sesi pagi hari tadi, Nah, Kanisa ditemani oleh 2 orang siswa. Kali ini Kanisa telah ditemani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, yaitu Ibu Suharti, dan juga Kepala Pusat Data Teknologi dan Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selamat malam Ibu Suharti dan juga Bapak Hasan Habibie. Nah, ini cara ya. Nah, berbicara ini daring ya. Jarak jauh ya. Jadi satu bercanda, satu menjawab. Ya ini. Boleh untuk di-unmute suaranya. Nah, ini kita tergabung meskipun secara virtual. Nah, ya. Tapi tetap Ini contoh bisa berdialog saling ya, sama menyajikan lain. dialognya. Selamat, Ibu Suharti. Nah, masih di emot. Ya. Baik, mohon maaf Ibu, audionya kurang jelas terdengar. Baik, iya sudah terdengar dengan baik. Sehat Ibu malam hari ini? Dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini jarak jauh ya. Bapak Hasan Nah, Habibie, oke. apakah Sudah tergabung? cukup ya? Dan audio Cukup ya? Oke. Terima kasih. oke, ini nanti ya video-video ini bisa membantu kalian untuk apa? Belajar dalam menyajikan teksnya nanti. Tuh ya. Oke, bisa dibuka sendiri ya. Siap kelompok sambil belajar. Oke, sambil bekerja kelompok. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, kalian silakan bekerja. Nanti kalau sudah tulis di kertas pelanginya. Iya. Iya. Hah? Kira-kira apa yang mau bikin? Iya, ditulis. Ya.
Ya, sudah ngerti? Oke, semua sudah paham yang mau ditulis? Sudah ya, silakan bekerja. Biar tidak lama. Jangan lupa jadwalnya diisi semua ya, biar nanti bisa mengetahui kapan kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas itu ya. Pulang. Ya, silakan. Ya. Jangan semuanya disuruh kerja sendirian. Ayo. Jangan
Oke, perhatikan semuanya dulu ya. Oke, semua diletakkan dulu. Lihat tulisan semua. Oke, nah ya perhatikan. Karena tadi sudah baca kan langkah-langkah yang sudah ada di learning atau di Moodle dan ada di Upload ya. Tahan aja, sudah dibaca semua? Sudah. Nah, di situ kan ada langkah-langkah menulis untuk menyajikan cerita rakyat. Ya Pak Dija? Ya. Nah, coba. Siapa masih ingat? Silakan dibaca. Oke, no. Silakan yang keras no. Yang pertama itu baca hikayat secara keseluruhan. Terus Kedua, mencatat dan mengartikan secara keseluruhan. ya. Ketiga, pahami urutan peristiwa yang terjadi. Yang keempat, identifikasi Coba yang lain dengarkan dulu. penting dalam cerita. Mas, berhenti dulu nulisnya. Yang kelima, buatlah sinopsis cerita. Dengarkan dulu. Yang keenam, identifikasilah nilai-nilai dalam hikayat. Yang ketujuh, kemudian ceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Ya, jadi yang pertama Pak, Mbak Novi, Baca hikayat secara keseluruhan. nah, baca hikayat secara keseluruhan. Yang kedua, Mencatat dan mengartikan kata-kata sulit. nah, dicari kata-kata sulitnya yang hikayat, kata-kata arkaisnya ya. Nah, tadi kan sudah dibaca, ya. Ya, ternyata masih banyak yang belum ngerti. Oke, selanjutnya yang ketiga, Pahami urutan dipahami ya. Sudah ngerti ya? Yang seterusnya yang terakhir, dibuat cerita dengan bahasa sendiri. Ya. Jangan lupa bahasa kita itu ya bahasa kalian sendiri. Bukan bahasa yang dari cerita hikayat yang kalian ambil atau yang kalian lihat tadi ya. Nah, bukan itu ya kan, bicara kita bahasa kalian sendiri biar dimengerti oleh banyak orang. Ya. Nah itu juga kalian disuruh untuk apa? Mas, tolong perhatikan menulis kembali nilai-nilainya. Ya. Ya. Bagaimana, sudah ngerti semua? Oke, semangat ya. Oke, saya ingin bicara yang bertanya lagi. Semua pasti bisa. Semangat. Kurang. Semangat. Oke, terima kasih.
Penting ya kalau cuma tulis di sini ya. Yang mau ditempel-tempelkan ya. Oke. Ya. Oh ya. Yang buku konten ini barangkali ingin cepat menulisnya sendiri-sendiri. Pinter ya, kreatif sekali kalian ini. Nah, biar cepat. Nah, ada yang untuk konten biar cepat untuk menulis ya, biar tinggal mengunting kalian. Ini kalau biar tulisnya lebih cepat, ya. Ini digunting. Iya. Digunting ya, itu betul. Rem ya, untuk rem. Yang tulis, yang boleh. Ini ya kreatif itu namanya, satu-satu nulis dan cepat. Kamu sudah? Oh, sudah langsung di situ ya? Oh iya. Oh sudah punya sendiri, pintar. Ayo, kelompoknya mana? Boleh silakan. Boleh lama-lama ya. Tadi aku tuh spesial. Ayo, apa-apa, ayo semangat. Belajar itu gampang masalah, yang penting diperbaiki lagi. Nah,
Cari tengah-tengah mata. Oke, ada yang sudah selesai kelompoknya? Belum? Belum.
alamatnya enggak? Ya. Langsung menyajikan. Sudah ya? Ayo, kelompok ini ya yang Mati. Oke, jadi permainannya kita gunakan tongkat kecil ini aja, talking stick ya, untuk bermain. Jika musiknya berhenti di kelompok mana, maka kelompok itu yang berhak mempresentasikan hasil desainnya. Saya beritahu juga, saya tekankan, yang kalian presentasikan adalah jadwal proyek kalian, ya, jadwal proyeknya kalian, kemudian desain dari ya cerita yang kalian akan sajikan. Mengerti? Oke, terima kasih. Ya, silakan kita mulai dari kelompok ini ya. Nah, boleh semua hadap sini. Semua lihat temannya. Ya, silakan posisinya hadap ke sini, Mbak. Nah, sana juga. Radio, Sauki hadapnya. Ya, ya, nyaman ya gitu. Karena kalian harus pegang ini. Lagu yang pertama apa, Mbak Rati? Lagu nasional. Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila ya. Yang berhak mengklik adalah saya nanti ya. Oke, silakan dimulai, Mbak. Sambil nyanyi kalian boleh. 1, 2, 3. Pancasila semua. Semua. Yang cepat. Boleh nyanyi semua. Tadi ada dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil karya kami tentang cerita hikayat. Di sini kami memiliki judul yaitu Pengembara, dan temanya itu adalah balasan untuk perilaku yang buruk. Untuk nilai-nilainya, jangan bersikap tamak terhadap segala sesuatu, apalagi menyantap makanan, karena kalau makanan kan masih bisa dibutuhkan sama orang yang lebih membutuhkan. Jadi tidak boleh serakah ya. Oke. Nah, untuk alatnya Mas. Iya. Untuk proyeknya sudah dibacakan tadi? Untuk jadwal proyek yang waktu kegiatannya 10.45, rencana kegiatan mendesain cerita, tempat kegiatannya di Semangda. Waktu
untuk yang kedua mungkin nanti selanjutnya. Oh iya. Ya, apa itu? Itu 11.30 menyajikan cerita di Semamda juga. Oke, ya. Bagaimana teman-teman? Ada kekurangan tidak? Tidak. Kalau dilihat dari temanya, ada temanya sinopsis, alur maju, nilai-nilai. Unsur intrisiknya kurang atau tidak? Kurang. Yang kurang apa itu? Ayo, tokohnya belum ditulis, tokohnya. Selain tokoh apa, Mbak? Latar, betul. Selain latar apa lagi yang belum? Sudut pandang. Ya. Amanat? Iya, betul. Oke, tadi temanmu sudah ya. Silakan ditambahi ya, biar nanti menyajikannya lebih enak lagi. Oke ya. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan disiap-siap. Perhatikan. Saudara berikan. Lagu apa ini? Ya, Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil kerja kami. Proyek yang kami bawa adalah cerita hikayat yang berjudul Si Bayan yang Budiman. Sinopsisnya, Si Bayan yang Budiman mengisahkan tentang seorang saudagar di negeri bernama Ajam yang bernama Kojan Mubarak. Beliau mempunyai seorang anak bernama Kojan Maimun. Kojan Maimun akan dikawinkan dengan Bibi Zainab apabila telah cukup umurnya. Kojan Maimun telah berencana untuk pergi berlayar dan berniaga teman istrinya sebelum berlayar. Kojan Maimun telah membeli 2 ekor burung sebagai teman istrinya. Selama beliau pergi berlayar, Kojan Maimun berpesan kepada istrinya supaya senantiasa bermusyawarah dengan burung-burung itu sebelum melakukan tindakan. Sepeninggal Kojan Maimun, Bibi Zainab merasa kesepian. Ketika duduk termenung di tingkap, Bibi Zainab seorang putra raja saling jatuh cinta dengan perantara seorang perempuan tua. Pertemuan antara mereka telah dapat diatur. Sebelum meninggalkan rumah, Bibi Zainab telah menyampaikan keinginannya kepada burung piung, namun teguran burung piung membuat Bibi Zainab merasa marah. Lalu ia menghempaskan burung piung ke lantai sehingga matilah burung piung. Bibi Zainab kemudian meminta nasihat kepada burung bayan. Burung bayan itu juga justru dapat menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Terus nilai moral yang terkandung hikayat ini mengandung pesan bahwa kesabaran dan usaha akan membuahkan hasil yang manis. Hal ini terlihat dari upaya Kojan Mubarak yang hingga akhirnya ia berhasil memiliki anak yang soleh dan taat agama. Hikayat Bayan Budiman juga mengandung pesan bahwa perselingkuhan adalah perbuatan yang tercela, baik dalam segi agama maupun sosial. Dengan begitu perbuatan ini harus dihindari. Oke. Ya, untuk jadwal yang kedua apa? Jam berapa atau pukul berapa? Jadwal proyeknya waktu kegiatan jam 10. Rencana kegiatannya menulis langkah-langkah tempat kegiatannya di Semamda. Oke. Yang kedua jam 11.20. Rencana kegiatannya menyajikan cerita, tempat kegiatannya di Semamda. Oke, tepuk tangannya. Oke. Nah, tapi sebelum ditutup Mas, jangan tutup masih. Itu kan ada penilaiannya. Nah, kira-kira berapa teman-teman? Ayo.
Ya, tema itu termasuk apa? Unsur intrinsiknya ya. Yang kedua apa Mbak? Penulisan judulnya salah. Ya, Mas, penulisan yang keras. Penulisan judulnya salah. Ya, penulisan judulnya yang salah. Terus apa lagi? Ya, jadi unsur intinya mulai dari tema belum ditulis ya. Jadi nanti sebagai penilaian kalian ya, ditulis di sebelahnya ya. Kekurangannya. Oke, silakan tepuk tangannya supaya judulnya. Ya. Belum, lagunya belum. Ya semuanya nih. Alangkah indahnya. Apa saja. Kembalikan ke situ lagi. Silakan yang mana ini? Ini bukan begini. Ya, silakan kelompok ini ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu kegiatannya jam 10.57, selesainya jam 11.35. Rencana kegiatannya membuat langkah-langkah cerita rakyat, tepatnya di Semangda. Menyajikan cerita rakyat, tepatnya di Semangda. Sebuah keluarga hidup sangat miskin. Mereka memiliki seorang anak bernama Malin Kundang. Saking miskinnya, sang ayah merantau ke negeri seberang dan tak kunjung pulang. Ketika beranjak dewasa, Malin Kundang juga berkeinginan merantau dengan tujuan menjadi kaya. Benar saja, ia berhasil menjadi kaya dan menikahi wanita kaya. Setelah beberapa waktu menikah, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar. Kapal mereka sampai ke kampung halaman Malin. Sang ibu yang melihat kapal tersebut yakin bahwa anaknya ada di dalam kapal tersebut. Ternyata dugaannya benar. Ketika Malin turun dari kapal, wanita tua itu menyambut anaknya dengan hangat. Namun Malin malah berpura-pura tidak mengenali ibunya kepada awak kapal dan istrinya. Malin mengatakan bahwa perempuan itu adalah pengemis. Mendengar perkataan anaknya itu, ibu Malin sangat marah dan mengajarkan doa serta mengutuknya menjadi batu. Di hari yang sama, angin juga bertiup kencang dan badai menghancurkan kapal milik Malin. Pesan moral: dalam kondisi apapun kita harus menghormati dan berbaik pada orang tua, utamanya kepada ibu, baik dalam susah maupun senang. Kerja keras akan selalu berbuah hasil selama kita terus berusaha pantang menyerah. Berbohong juga angkuh adalah sifat yang harus dijauhi. Selistiknya tema kedurhakaan. Keras Mas, kurang keras. Tema kedurhakaan, latar danau. Alurnya maju. Tokohnya Malin Kundang, ibu dan istrinya. Penokohan sombong, sudut pandang orang ketiga, gaya bahasa sindiran, amanat jangan pernah durhaka kepada orang tua dalam keadaan apapun. Tepuk tangannya semuanya. Ya, coba perhatikan agak ke sini Mas. Nah, bagaimana teman-teman, sudah lengkap ini tugasnya? Ada kekurangan? Judulnya kenapa Linda? Huruf besar semua. Oke, memang kalau penulisan huruf sebenarnya kan harus diawali dengan huruf kapital ya. Nah, kecuali kata hubung dan kata depan. Namun kalau boleh ini untuk kepentingan redaksional saja. Boleh nanti dikati ya. Untuk temanya lengkap ya. Ya, oke, terima kasih. Jadi itu saja ya Mas. Oke, tepuk tangannya. Silakan kembali ke tempat duduk. Dan baca yang semua ikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal proyek kami waktu kegiatan 10.45 membuat desain tempat kegiatan di Semamda. Kemudian 11.30 presentasi tempat kegiatannya di Semamda.
Hikayat kami berjudul 6 lembu berjenggot yang pandai berbicara. Sinopsis ceritanya mengisahkan tentang Sultan Harun yang ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan menyuruhnya membawa 6 lembu berjenggot yang pandai bicara dalam kurun waktu seminggu. Jika gagal maka lehernya akan dipenggal. Seminggu kemudian Abu Nawas bertanya kepada 6 orang, "Wahai orang-orang muda, apakah hari ini yang bisa menjawab akan dibebaskan? Tapi jika tidak akan ditahan." Rupanya tidak ada yang bisa menjawab. Esoknya Abu Nawas dan ke-6 orang ini pergi ke istana. "Apa yang hendak engkau tampakkan kepadaku?" tanya Sultan Harun. "Inilah ke-6 lembu berjenggot yang pandai bicara. Silahkan tanyakan mereka hari apakah hari ini. Jikalau mereka manusia tentu tahu bila hari ini hari apa. Hari ini hari apa? Apalagi jika tuanku bertanya hari lain, mereka akan tambah pusing," ucap Abu Nawas. Sultan Harun sempat heran mengetahui Abu Nawas yang pandai. Sultan Harun pun memberikan hadiah sebanyak 5.000 dinar untuk Abu Nawas. Unsur intrinsik dari hikayat ini temanya tentang Sultan yang menguji kecerdasan Abu Nawas. Latarnya di istana waktu pagi hari, kemudian suasananya mencekam. Alurnya maju, tokohnya Sultan Harun dan Abu Nawas. Sudut pandang orang ketiga, kemudian amanatnya nilai moral, jangan suka menguji kecerdasan atau kesabaran orang lain sekalipun kamu memiliki kedudukan yang tinggi. Oke, tepuk tangannya. Semangat. Oke, aja masukkan. Lengkap ya? Iya. Lengkap? Oke. Kalau sudah lengkap berarti nanti langsung dibuat penyajiannya ya. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Semua sudah presentasi semua ya. Senangkah presentasinya? Senang. Kenapa kok senang? Lagu ya. Lagunya tadi lagu apa saja? Gundul pacul. Ada Garuda Pancasila? Ya, selain Garuda Pancasila apa lagi? Balonku pelangi ya pinter. Sekarang waktunya untuk menyajikan apa? Cerita berbentuk dialog atau monolognya ya. Karena waktunya sudah hampir habis. Hari ini satu kelompok yang maju, selanjutnya dilanjutkan hari pertemuan selanjutnya ya. Oke? Ya. Oke, silakan kita muter lagunya lagi Garuda Pancasilanya, Mbak. Ya. Ya. Yang agak lama karena oh ya, Garuda Pancasila ya. Nanti datang lagi ya. Sini lagi. Kamu patriot proklamasi setia berpegang untukku. Iya. Iya. Silakan lanjut untuk mewakili kelompoknya presentasi. Ini kita kelompok dari Mas Rado ya, untuk menampilkan hasil sajian cerita rakyatnya yang berupa hikayat ya. Silakan dimulai Mas. Oke, tepuk tangannya sebelumnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rado Dwi Febrian dari kelompok 1 ingin mempresentasikan karya kami, yakni cerita hikayat Si Payah yang Budiman. Hikayat Si Payah yang Budiman. Di suatu hari,
terdapat saudara kaya bernama Khojan Mubarok yang tinggal di negara Ajam. Kekayaannya sangat melimpah, namun belum juga dikaruniai anak. Tidak berselang lama usai ia memohon kepada Tuhan, istrinya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Khojan Naim. Setelah Khojan Naim berusia tahun, ia diserahkan oleh bapaknya untuk mengaji kepada banyak guru hingga umur 15 tahun. Ia kemudian dikawinkan dengan anak seorang saudagar kaya dan cantik bernama Bibi Zainab. Setelah Khojan Naim mempersuntikannya, ia membeli burung tiung betina dan burung paya jantan, lalu dibawanya ke rumah. Suatu hari, Khojan Maimun hendak pergi untuk urusan perniagaan di laut, lalu dia meminta izin kepada istrinya. Sebelum pergi, berpesanlah Khojan Maimun kepada istrinya, "Jika kamu merasa kesepian, bercakaplah dengan 2 ekor burung betina tersebut." Usai ditinggal oleh suaminya untuk urusan pekerjaan, datanglah seorang anak raja yang berkuda. Ia melihat paras istri Khojan Maimun yang sangat cantik rupawan. Ia pun sangat tertarik dengan istri Khojan Maimun. Suatu hari, Bibi Zainab meminta izin kepada guru-gurunya untuk menemui anak raja, tetapi salah satu gurunya memberitahunya agar tidak berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar nasihat tersebut, istri Khojan Maimun marah dan melempar burungnya ke lantai dan mati. Bibi Zainab kemudian mendatangi guru yang satunya. Ia sedang pura-pura tidur dan terbangun untuk mendengar isi hati Bibi Zainab yang hendak pergi bersama anak raja. Burung tersebut pun berpikir dan mulai menjawab. Bibi Zainab bergegaslah pergi. Nampaknya anak raja sedang menunggu kau. Namun sebelum pergi, aku memiliki kisah menarik tentang wanita yang terkena balasan karena mengkhianati suaminya. Mendengar kisah guru, Bibi Zainab merasa tertarik untuk mendengarkan kisah tersebut. Akhirnya guru pun bercerita kepadanya dengan harapan agar ia tidak jadi melangkah menemui anak raja. Setelah mendengar cerita burung tersebut, Bibi Zainab akhirnya insaf terhadap perbuatannya yang ingin pergi bekerja dengan anak raja dan memilih menunggu suaminya pulang dari rantauannya. Dari cerita tersebut, hikayat ini mengandung pesan bahwa kesabaran dan usaha akan membuahkan hasil yang manis. Hal ini terlihat dari upaya Khojan Mubarok yang tidak kenal menyerah untuk mempunyai anak, hingga akhirnya ia berhasil memiliki anak yang soleh dan taat agama. Hikayat baik budiman juga mengandung pesan bahwa perselingkuhan adalah perbuatan yang tercela, baik dalam segi agama maupun sosial. Dengan begitu, perbuatan ini harus dihindari. Terima kasih telah mendengarkan cerita kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya semua. Oke, terima kasih Mas Rajo. Ya, bagus sekali ya. Bisa diputarkan gambarnya lagi Mas, gambarnya saja. Ya, ya, alhamdulillah ya. Ini salah satu dari kelompok ya. Satu yang sudah jadi ya, ini berbentuk monolog tapi divideokan ya dengan gambar yang bisa bergerak ya. Untuk yang lainnya harus bisa lebih bagus lagi ya, ingin dialog atau podcast dan sebagainya. Oke, silakan Mas Soel. Terima kasih ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, terima kasih Rado. Selanjutnya presentasi menyajikan teks narasi hikayat berbentuk dialog atau podcast kita alihkan ke studio. Bagi yang mewakili mengikuti Bu Isa untuk ke sana. Terima kasih. Ya. Nanti yang itu ya, yang lulus ya. Alhamdulillah anak-anak ya, karena tadi kelompok 1 sudah selesai presentasi dengan monolog bentuknya video bergambar yang bergerak dari Rado. Sekarang waktunya dari kelompok-kelompok selanjutnya. Di sini nanti tidak menggunakan tongkat ajaib atau talking stick-nya karena dialihkan ke studio, di mana kelompok ini
kelompok 2 dan seterusnya memilih menyajikan teks, narasi, cerita rakyat atau hikayat berbentuk podcast atau siniar atau dialog. Karena itu anak-anak dialihkan ke sini. Terima kasih. Sekian penampilan dari anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyajikan dialog tentang pengembara. Hai Nok, habis dari mana? Kok fokus dengar? Dari perpus, guys. Ngapain? Ini nih tadi aku habis merangkum cerita hikayat. Judulnya apa deh? Pengembara. Oh, pengembara yang lapar itu. Aku pernah baca tapi lupa. Aku juga lupa sinopsisnya itu gimana. Jadi gambaran umum tentang hikayat pengembara itu ada 3 pemuda yang sangat suka berkeliaran. Di suatu saat dia tiba di suatu hutan, di mana hutan itu tidak ada makanan sama minuman sama sekali. Dan ada 2 pemuda yang bersifat sombong dan rakus. Jika mereka menemukan makanan akan dimakan sendiri. Tetapi yang satu pemuda ini lebih ke buat pengganjal perut saja. Dan kayak berhenti di suatu pohon yang lebat. Pohon itu mendengar percakapan mereka. Dia menurunkan 3 buah daun yang bisa berubah jadi makanan dan mereka memakannya. 2 pemuda itu meninggal karena rakus. Ternyata makanannya ini bisa berbicara dan memaksakan mereka untuk menghabiskannya. Dan yang satu pemuda ini tadi yang gak rakus, dia melanjutkan perjalanannya. Oh gitu. Dari ceritamu tadi berarti temanya balasan atas perilaku buruk. Dan alurnya pasti maju. Iya benar. Nilai-nilai apa yang bisa kamu ambil dari cerita tadi menurutmu? Jangan bersikap tamak terhadap segala sesuatu, apalagi menyantap makanan. Karena kita banyak orang yang masih membutuhkan makanan, intinya jangan mubazir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau menyajikan dialog berjudul Damar Wulan. Hai Saf, akhir-akhir ini kamu lagi baca apa? Akhir-akhir ini aku lagi baca cerita rakyat nih. Wow, apa judulnya? Judulnya itu Damar Wulan. Wah, kayaknya bagus. Temanya tentang apa? Temanya tentang pengalaman hidup manusia. Alurnya gimana tuh? Alurnya itu maju. Jadi kisahnya dimulai dari kemarahan Minak Jinggo yang berusaha merebut wilayah Majapahit karena sang ratu tidak memenuhi janji. Kemudian Adipati Blambangan tersebut dapat dikalahkan oleh Damar Wulan menggunakan senjatanya sendiri. Wah, ceritain sinopsisnya dong. Boleh. Jadi gini, Damar Wulan itu dikenal sebagai salah satu tokoh legenda cerita rakyat Jawa. Dia dikisahkan pernah mengabdi sebagai tukang rumput kepada Patih Loh Gender dari Majapahit. Karena kepandaiannya, Damar Wulan dapat menjadi abdi andalan Patih Loh Gender dan Anjasmara, putri sang patih terpikat dan jatuh cinta kepadanya. Wah, kira-kira pesan moral apa yang kita dapat dari cerita itu? Pesan moralnya itu kalau udah janji dengan orang maka harus ditepati. Kalau tidak, masalahnya akan semakin rumit dan jangan iri sama yang dimiliki orang lain. Oh gitu ya. Oke, makasih ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 akan menceritakan dongeng tentang maling kundang. Di sebuah desa ada sebuah keluarga yang sangat miskin. Karena terlalu miskin, ayahnya pergi merantau ke negeri sebelah. Setelah dewasa, ada sebuah anak yang bernama Maling Kundang. Dia berkeinginan untuk merantau ke negeri sebelah. Keinginan itu tercapai. Dan benar saja, setelah Maling Kundang merantau, dia menjadi orang kaya dan menikah dengan wanita kaya. Setelah beberapa hari menikah, istrinya Maling Kundang diajak berlabuh ke tempat tinggalnya Maling Kundang.
sang ibu Malik Kundang sudah mengetahui bahwa di kapal itu ada anaknya. Benar saja, tidak lama kemudian Malik Kundang turun dari kapal. Ibunya menyambutnya dengan senyum, tapi Malik Kundang pura-pura lupa dan bilang dia pengemis. Kala itu ibunya murka kepadanya dan mendoakannya. Setelah itu, di hari itu juga ada angin besar yang menerjang kapal Malik Kundang sehingga merusak kapal Malik Kundang. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut adalah kita harus menghargai kedua orang tua, apalagi ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyajikan Roro Jonggrang. Keren, kamu dari tadi perpus emang habis baca buku apa? Oh iya, aku habis baca buku Roro Jonggrang. Oh, Roro Jonggrang. Itu kan temanya legenda rakyat kan? Iya. Kira-kira alurnya gimana? Oh iya, alurnya alur maju. Sinopsisnya gimana kalau boleh tahu? Sinopsisnya itu di suatu ketika terdapat dua kerajaan yang bertentangan, yaitu Kerajaan Panging dan Kerajaan Baka. Kerajaan Panging dipimpin oleh Bandung Bondowoso, sedangkan Kerajaan Baka oleh Prabu Baka. Saat perang antar keduanya, Kerajaan Baka kalah dengan meninggalnya Prabu Baka di tangan Bandung Bondowoso. Menarik juga ya ceritanya. Iya, oke, Pak, makasih. Sekian dari kami kelompok 2 menyajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Wassalamualaikum bareng. Salamnya lagi yang bagus. Bareng. Salamnya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya saya ingin kalian lihat LKPD-nya tadi. Ya, silakan dibuka untuk refleksi hari ini ya. Saya ingin Rado yang menjelaskan mewakili teman-temannya. Silakan Rado. Saya paham langkah-langkah menyusun sinopsis teks narasi hikayat. Saya memahami cara menganalisis unsur intrinsik teks narasi hikayat. Saya paham cara menjelaskan nilai-nilai kehidupan yang terhadap dalam teks narasi hikayat. Terima kasih Mas Rado mewakili teman-temannya. Semua sudah paham ya? Oke, tentang cerita hikayat. Oke, tepuk tangannya. Oke. Selanjutnya untuk Mbak Novi ya. Kita rangkum sama-sama hasil program kita hari ini. Bagaimana langkah-langkah menyajikan sebuah cerita rakyat atau hikayat? Silakan. Jadi langkah-langkah sebelum menyajikan teks cerita hikayat, yang pertama baca hikayat secara keseluruhan, yang kedua mencatat dan mengartikan kata-kata sulit, yang ketiga pahami urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita, yang keempat identifikasi tokoh-tokoh penting dalam cerita, misalnya tokoh dalam cerita, yang kelima buatlah sinopsis cerita dan jangan lupa judulnya, yang keenam identifikasilah nilai-nilai dalam hikayat, yang ketujuh, kemudian ceritakan kembali dengan bahasa sendiri secara runtut sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, terima kasih Mbak Novi ya atas evaluasi dan simpulan pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangannya untuk Mbak Novi maupun teman-temannya. Ya, jadi itu tadi langkah-langkah menulis cerita hikayat, dimulai dari mengidentifikasi ya kata-kata sulitnya, kemudian membuat sinopsisnya dan ditulis dengan bentuk cerita sendiri atau bahasa sendiri. Oke, terima kasih. Oke, semuanya anak-anakku ya. Pembelajaran hari ini kita telah berakhir ya. Walaupun hanya satu kelompok yang berhasil untuk tampil ke depan menyajikan teks sajian hikayatnya berbentuk monolog yang disajikan dengan video. Nah, karena itu untuk materi selanjutnya selain melanjutkan tentang penyajian kelompok yang belum selesai, nanti juga kita belajar bagaimana cara mempublikasikan sajian teks yang kalian buat tadi di media sosial. Siap ya?
Terima kasih, kalian hari ini hebat semua ya, bisa membuat suatu hal yang menakjubkan. Karena apapun yang kita berikan kepada orang lain, insya Allah nanti bermanfaat dunia akhirat ya. Terlebih lagi cerita hikayat mengandung makna-makna atau nilai-nilai luhur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan Mas Oki ditutup untuk berdoa, nak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bersikap doa. Berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke Nana, terima kasih pembelajaran hari ini sangat membanggakan saya sebagai generasi penerus, kalian patut dibanggakan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi